Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Novel Munif. Di video kali ini gue akan membuat video cara pemrosesan cacing darah menjadi cacing beku teman-teman. Ya, di sini saya membuat porsi kecil aja teman-teman ya, karena baru saya beli di tempat ikan ya teman-teman, toko ikan di daerah sini. Ini harganya 3.000 sebungkus ini. Ya. Oke teman-teman. Cacing darah ini bisa bertahan 2-3 hari teman-teman ya. Setelah itu dia akan membusuk. Di sini kelihatan masih keadaan kotor ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita siapkan wadah yang lebar dan ceper teman-teman. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk mempermudah kita saat pembersihan teman-teman. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ya, jika kita menggunakan wadah yang tinggi teman-teman, itu akan menyulitkan kita sendiri untuk pembersihannya. Karena sebelum dibekukan, cacing ini harus dibersihkan teman-teman, karena masih banyak kotoran-kotoran dari sungai yang masih terbawa pada cacing ini. Ya, cacing ini bisa dilihat nih, saya membelinya dengan harga 3.000 satu bungkus itu. Masih ada sebagian cacing yang mati dan kotoran-kotoran yang terbawa dari sungai teman-teman. Di sini saya punya menyiapkan alat korek untuk pengeleman plastik ini. Di sini saya menyiapkan plastik kecil teman-teman ya. Dan alat bantu sini saya menggunakan tusuk sate teman-teman. Fungsinya untuk membersihkan cacing-cacing pada kotorannya teman-teman. Seperti ini. Cacing darah ini setelah diambil dari sungai atau dari alam hanya bertahan sampai 2-3 hari teman-teman. Setelah itu dia akan membusuk dan mati. Ya. Untuk membuat cacing beku ini harus menggunakan cacing darah yang segar ya teman-teman. Jadi saran saya, jika kalian ingin membuat cacing beku seperti ini, carilah cacing darah di toko atau di pasar ikan yang mereka itu baru ngambil dari sungai teman-teman. Waktu paginya dipasarkan kita udah beli teman-teman. Ya, setelah dikira udah lumayan bersih, ya kita buang airnya teman-teman ya. Ya ini tidak saya cuci kan, kenapa? Karena ini udah bersih teman-teman. Jika cacing darah yang kalian beli itu warnanya kemerahan, itu perlu dicuci dulu teman-teman, karena itu sebagian cacing darahnya udah pada mati dan merah-merah di air itu dari tubuh si cacingnya teman-teman. Jadi cacing ini kalau mati atau kepencet ya teman-teman, sudah akan keluar darah ya teman-teman. Itulah merah-merah yang datang pada air itu teman-teman. Ini kita keringkan ya teman-teman. Kita buang airnya. Selain tahan lama, ini juga bisa menghemat ini ya, uang pakan ikan kita teman-teman. Dan setelah itu ada nilai plus untuk pertumbuhan ikan kita sendiri teman-teman. Jika air sudah habis teman-teman, atau tinggal sedikit seperti ini, langsung aja kita siapkan plastiknya teman-teman. Di sini saya menggunakan plastik kecil yang sudah saya press teman-teman. Saya menggunakan alat press. Tapi jika kalian tidak punya alat press, kalian bisa menggunakan korek api. Di
Di sini saya menggunakan plastik es yang utuh seperti ini, teman-teman. Setelah itu saya bisa kalian goreskan seperti ini, teman. Setelah itu baru bisa kalian gunting, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan langsung plastik yang sudah saya siapkan. Setelah itu kita menggunakan alat bantu sendok, teman-teman ya. Masukkan secukupnya saja. Di sini saya menggunakan porsi kecil saja untuk pakan sehari ikan saya, teman-teman. Karena saya mempunyai ikan yang dikit, yang kecil, jadi saya buat porsinya porsi kecil, teman-teman. Jika kalian mempunyai porsi besar ya bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Dengan modal seperti ini saya bisa menghemat uang pakan ikan saya, teman-teman. Karena jika ikan dikasih pelet terus kan gak baik juga, teman-teman. Pertumbuhannya kurang cepat, karena ibarat kita itu makan jajan terus, teman-teman, gak makan nasi. Pelet saya kasih biasanya untuk malam dan pagi, biasanya ini, teman-teman, cacing darah yang sudah saya bekukan. Ini dari harga 2000 saya bisa membuat bungkus kecil itu harga 3000 ya, teman-teman. Dari harga 3000 saya bisa membuat bungkus kecil sampai ini berapa itu? 6 sampai 7 bungkus, teman-teman. Ya sesuai porsi ya, teman-teman. Bisa kita kondisikan sendiri, sesuaikan. Bisa sampai 6 sampai 7 bungkus. Berarti dari harga 3000 bisa tahan sampai seminggu ya, teman-teman, kurang lebih seminggu. Cara ini bisa kalian tiru, teman-teman. Ini bisa langsung kita bakar, teman-teman, menggunakan korek api. Cara yang begini. Setelah selesai, cacing akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi bungkusan-bungkusan kecil. Ya, selanjutnya bisa kita langsung masukkan ke dalam freezer, teman-teman. Oke, langsung aja kita masukkan, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum cacing masuk ke dalam freezer, untuk menghigieniskan kulkas kita, cacing terlebih dahulu kita cuci dengan air yang mengalir, teman-teman. Setelah cacing bersih, selanjutnya kita lapiskan lagi menggunakan plastik agar cacing tidak buyar kemana-mana, teman-teman. Kita masukkan ke dalam plastik lagi. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam freezer, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini saya langsung mencontohkan cacing baru saya buat kemarin. Ya, di sini langsung aja kita buka ya, teman-teman. Kita perlihatkan. Ya, seperti inilah keadaan cacing beku yang telah jadi, teman-teman. Ya, cacing beku ini bisa tahan lebih dari 2 minggu. Cara ini bisa kalian contoh. Ya, jika ada saran atau kritik bisa kalian tinggalkan di kolom komentar ya, teman-teman. Di sini saya juga masih belajar dan sama-sama belajar.